Mata Najwa, ungkap pembakar halte Sarinah, warganet sindir telak polisi. Dikutip dari jakartasuara.com. Fakta baru terkait peristiwa pembakaran halte Transjakarta Sarinah di tengah terjadinya aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja diungkap dalam acara Mata Najwa pada Rabu 28 Oktober malam. Dalam tayangan itu terkuak bahwa pelaku pembakarnya bukanlah demonstran, melainkan sekelompok orang yang terorganisir yang diduga dengan sengaja ingin menciptakan kerusuhan. Pergerakan secara detail para pelaku pembakar halte Transjakarta Sarinah itu dikupas dalam video berjudul 62 menit operasi pembakaran halte Sarinah, buka mata. Video berdurasi 9 menit 58 detik yang diunggah di akun YouTube Narasi Newsroom itu merupakan hasil penelusuran rekaman CCTV di sekitar halte Transjakarta Sarinah dan data digital yang beredar di media sosial saat peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada 8 Oktober 2020. Penelusuran dilakukan dalam rangka mengungkap siapa pelaku sebenarnya pembakar halte Transjakarta Sarinah. Dalam video tersebut, kelompok pelaku pembakar halte Transjakarta Sarinah itu awalnya terlihat datang dari arah Jalan Sunda. Kemudian sebelum melancarkan aksinya, mereka terlebih dahulu terlihat melakukan observasi di sekitar lokasi. Setelah itu, lalu mengetik di ponsel seakan berkomunikasi dengan pihak lain. Selain itu, ada satu orang dari kelompok tersebut yang terlihat bolak-balik mencari api untuk membakar halte Transjakarta Sarinah, mulai dengan menggunakan plastik kon, spanduk, hingga kardus. Singkat cerita, akhirnya halte Transjakarta Sarinah itu pun terbakar. Titik api muncul pertama kali di sisi selatan halte. Dari rekaman CCTV tersebut dapat teridentifikasi bahwa kelompok perusak dan pembakar halte Transjakarta Sarinah itu berjumlah 7 orang. Setelah melihat tayangan video tersebut, sejumlah warganet pun menyampaikan pendapat dan komentarnya. Beberapa dari mereka meyakini bahwa perusak dan pembakar halte Transjakarta Sarinah bukanlah mahasiswa dan buruh. Di sisi lain, mereka juga menduga adanya oknum tertentu yang dengan sengaja menciptakan kerusuhan sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap gerakan mahasiswa dan buruh. Dari sini gue percaya yang bakar bukan buruh maupun mahasiswa. Tulis akun Twitter @rebahan_enak_tahu. Sampai sekarang pelaku ini belum ditangkap. Kemampuan penyelidikan polisi yang kalah sama jurnalis, ataukah memang ternyata pelaku adalah ... Tulis akun katanya Abon. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengungkap ada agen provokator dalam pembakaran halte Sarinah Transjakarta pada demo Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya ini seperti operasi yang terorganisir. Dalam video berdurasi 3 menit 20 detik yang diposting pada 12 Oktober 2020 itu, Fadlizon mengungkapkan bahwa dalam setiap aksi demonstrasi termasuk pada kasus pembakar halte Sarinah selalu ada penyusup yang melakukan infiltrasi. Dari video kompilasi ini kelihatan operasi pembakaran halte terorganisir. Harus waspada terhadap agen provokator seperti saya unggah di YouTube channel saya, kata Fadlizon dalam cuitan akun Twitter pribadinya @Fadlizon Kamis 29 Oktober 2020. Para penyusup itu lazim dalam dunia intelijen disebut agen provokator atau agen provokator. Agen provokator ini adalah sebuah istilah yang sudah klasik ada di dalam dunia intelijen, yaitu penyusupan, infiltrasi kepada sebuah protes, demonstrasi, dan di dalamnya orang-orang yang melakukan infiltrasi penyusupan itu kemudian melakukan tindakan-tindakan ilegal yang tidak direncanakan oleh para demonstran yang ingin damai. Selain tindakan ilegal atau perusakan, seringkali diikuti dengan opini mendiskreditkan atau upaya untuk membunuh karakter dari demonstran atau kegiatan demonstrasi itu secara keseluruhan. Dan juga
bisa diikuti juga oleh penangkapan-penangkapan demonstran, kata Fadlizon. Menurutnya, infiltrasi ini adalah sebuah teori dan praktek yang sangat klasik dilakukan ratusan bahkan ribuan tahun di dalam praktek untuk meredam atau untuk mendiskreditkan sebuah aksi protes, unjuk rasa, demonstrasi, atau sebuah social movement, gerakan sosial. Ini sudah dilakukan ribuan kali di Amerika, Inggris, dan di mana-mana, termasuk saya kira juga di Indonesia, tutur Fadlizon. Fadlizon memberikan masukan masyarakat waspada kepada penyusup. Karena itu, di dalam melakukan protes, demonstrasi, unjuk rasa, harus waspada terhadap yang namanya agen provokator atau agen provokator. Mereka adalah biasanya bisa saja memang disisipkan di situ untuk melakukan tindakan-tindakan provokasi yang memancing, kemudian melakukan tindakan yang merusak vandalisme atau membakar seperti terjadi beberapa waktu yang lalu, kata Fadlizon. Narasi TV mengungkap para pelaku pembakar halte Sarinah, Jakarta saat demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Wajah-wajah terduga pelaku dipaparkan dalam sebuah video kronologis. Sebab tudingan pembakar halte Sarinah sempat dilayangkan ke buruh dan mahasiswa yang melangsungkan demonstrasi di sekitar tempat kejadian perkara. Mereka diduga menjadi pelaku pembakaran halte yang kerugiannya mencapai angka 65 miliar rupiah. Narasi TV menayangkan penelusuran rekaman CCTV dan dokumentasi yang beredar di media sosial guna menelisik lebih dalam siapa dalang di balik perusakan halte Sarinah. Dari temuan mereka, ternyata para pelaku bukan berasal dari rombongan pengunjuk rasa di sana. Selain itu, ulah mereka nampak terorganisir dan dilakukan dengan penuh kesengajaan. Penelusuran video tersebut bermula dari foto para pelaku pembakaran halte yang viral di media sosial. Tim Mata Najwa menelusuri pergerakan para pelaku tersebut sebelum akhirnya melakukan aksi mereka. Disimak dari video Mata Najwa, orang yang menyulut api tiba-tiba datang dari arah Jalan Sunda. Sebelum melancarkan aksinya, mereka nampak seperti melakukan observasi lebih dulu. Mereka menoleh ke kanan dan kiri seolah membaca keadaan, lalu mengetik di ponsel seakan berkomunikasi dengan pihak lain. Pada waktu menjelang petang tersebut, mereka datang ke lokasi unjuk rasa, namun gelagatnya berbeda dengan para demonstran lainnya. Pasalnya arah gerak langkah mereka berseberangan. Dalam rekaman CCTV, ada dari mereka terekam bolak-balik mencari api untuk dibawa ke halte. Pertama, mereka melakukan pembakaran di halte sisi selatan. Setelah itu, pelaku kemudian merusak halte di sisi utara. Dari rekaman CCTV yang didapatkan tim Mata Najwa, sejumlah orang yang merusak dan membakar halte terlihat saling mengenal satu sama lain. Mereka nampak seperti sudah terorganisir, sebab mereka terlihat seolah sudah berbagi tugas, sehingga saat pembakaran, mereka tenang dan fokus. Dari video penelusuran Mata Najwa tersebut, kemudian muncul dugaan bahwa para pelaku perusakan dan pembakaran halte bukan berasal dari masa aksi, melainkan orang yang memang sengaja datang untuk membakarnya. Namun sampai saat ini, belum diketahui identitas dari sejumlah orang yang merusak dan membakar halte Sarinah tersebut. Kendati begitu, Najwa Shihab selaku pembawa acara menuturkan bahwa pihaknya telah mengajukan video itu ke polisi untuk ditindaklanjuti. Sebelum ditayangkan di Mata Najwa, video ini sudah kami kirim ke polisi, cetus Najwa. Halte Transjakarta Sarinah terbakar pada Kamis 8 Oktober 2020. Api berkobar menghanguskan fasilitas angkutan umum ini. Pantauan suara.com di lokasi kala itu terlihat kondisi halte begitu mengenaskan. Bahkan hampir seluruh kaca halte itu pecah berantakan. Pembakaran yang terjadi sekitar sore menjelang malam ini
masih berlangsung sampai pukul 18.30 WIB. Di 3 titik terlihat api masih menyala di halte ini. Kabel-kabel terlihat putus dan meleleh karena peristiwa ini. Bahkan masih ada sejumlah percikan api dari kabel yang terbakar itu. Meski sudah hangus terbakar, masih ada sejumlah orang yang terus merusak halte ini. Dari bagian dalam halte, mereka memecahkan kaca dengan batu dan puing-puing lainnya.